Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Pratama Putra dari kelas 10 AKL 1 dan absen 26. Saya akan membahas tentang masuknya bangsa Jepang ke Indonesia. Beberapa poin yang akan saya bahas adalah: yang pertama, latar belakang; yang kedua, awal masuknya bangsa Jepang ke Indonesia; yang ketiga, tokoh kooperatif; yang keempat, tujuan; yang kelima, dampak negatif; dan yang terakhir adalah dampak positif. Latar belakang masuknya bangsa Jepang ke Indonesia. Bangsa Jepang melakukan revolusi besar-besaran yang disebut dengan restorasi Meiji. Nah, restorasi ini menjadikan Jepang semakin modern. Revolusi ini juga membawa ajaran imperialisme. Nah, imperialisme itu adalah upaya memperkuat negara dengan menguasai atau menjajah wilayah lain. Di Perang Dunia Kedua, Jepang menunjukkan kekuatannya dengan berperang melawan Amerika. Pada 8 Desember, Jepang berhasil mengebom Pearl Harbor. Kemenangan Jepang di Pearl Harbor mendorong Jepang melebarkan sayapnya hingga ke Asia Tenggara. Jepang ingin mengalahkan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya seperti Inggris, Belanda, dan Australia. Awal masuknya bangsa Jepang ke Indonesia. Jepang pertama kali datang ke Indonesia pada tanggal 19 Januari tahun 1942 lewat Tarakan, Kalimantan Timur. Pada saat itu pasukan Hindia Belanda berhasil dipukul mundur. Kemudian pada 24 Januari 1942 Balikpapan jatuh ke tangan Jepang. Menyusul Pontianak pada 29 Januari 1942, Samarinda pada 3 Februari 1942, dan Banjarmasin pada 10 Februari 1942. Pada 14 Februari 1942, Jepang menurunkan pasukan di Palembang dan berhasil menguasai kota itu hanya dalam 2 hari. Jepang kemudian mulai bergerak ke Jawa yang menjadi pusat kekuatan pemerintah Hindia Belanda. Pada 1 Maret 1942, tentara ke-16 Jepang mendarat di Teluk Banten, Eretan Wetan di Jawa Barat, dan Kragan di Jawa Tengah. Pada 5 Maret 1942, Jepang berhasil merebut Batavia dari Hindia Belanda. Gubernur Jenderal Hindia Belanda, komandan dan pasukannya yang terpukul mundur ke Lambang, Jawa Barat akhirnya dikuasai juga oleh Jepang. Pasukan Belanda yang kalah bersedia menyerahkan Bandung dan daerah-daerah sekitarnya. Namun, Letnan Jenderal Hitoshi Imamura yang memimpin invasi meminta penyerahan total atas semua pasukan di Jawa dan bagian Indonesia lainnya. Jika Belanda menolak, Jepang akan mengebom Bandung dari udara. Belanda akhirnya memenuhi turutan Jepang. Pada 8 Maret 1942, Belanda menemui Letnan Jenderal Imamura di Kalijati, Subang, Jawa Barat untuk berunding. Hasilnya adalah penyerahan Angkatan Perang Hindia Belanda kepada Jepang. Selanjutnya, tokoh perjuangan kooperatif. Perjuangan kooperatif adalah perjuangan yang sifatnya moderat atau lunak dan bersedia untuk bekerjasama dengan pemerintah penjajah. Tokoh yang berjuang secara kooperatif adalah Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mas Mansur. Keempat tokoh tersebut disebut dengan 4 serangkai. Jepang kemudian membentuk Pusat Tenaga Kerja atau Pusat Tenaga Rakyat atau Putra pada 16 April 1943. Pemimpin dari Putra sendiri adalah 4 serangkai. Tujuan didirikannya Putra adalah untuk membangun dan menghidupkan kembali hal-hal yang dihancurkan oleh Belanda. Tetapi bagi Jepang, Putra hanya bertujuan untuk memusatkan segala potensi rakyat guna membantu Jepang dalam perang. Pada Maret 1944, organisasi Putra dibubarkan dan digantikan oleh Himpunan Kebaktian Jawa atau Hokokai. Tujuan masuknya bangsa Jepang ke Indonesia. Yang pertama adalah menjadikan Indonesia sebagai penghasil dan penyuplai bahan mentah dan bahan bakar bagi industri Jepang. Yang kedua, menjadikan Indonesia sebagai tempat pemasaran hasil industri Jepang. Hal ini dikarenakan banyaknya jumlah penduduk Indonesia. Dan yang ketiga adalah menjadikan Indonesia sebagai sumber tenaga kerja dan buruh yang banyak, tetapi dengan upah yang murah. Dampak negatif masuknya bangsa Jepang ke Indonesia.
Yang pertama adalah banyaknya rakyat Indonesia yang mengalami siksaan fisik, penahanan tanpa alasan hingga hukuman mati. Lalu, Jepang menerapkan sistem kerja paksa Romusha. Yang ketiga, Jepang merampas hasil bumi dan sumber pangan rakyat sehingga rakyat kelaparan. Yang keempat, dijatahnya uang pendudukan secara besar-besaran sehingga mengakibatkan terjadinya inflasi yang mengakibatkan krisis ekonomi. Dan yang terakhir adalah standar pendidikan Indonesia menurun drastis. Hal ini karena Jepang memperkerjakan guru-guru pribumi sebagai pejabat. Dampak positif masuknya bangsa Jepang ke Indonesia. Yang pertama adalah bahasa Indonesia menjadi bahasa komunikasi nasional. Yang kedua, Jepang mendukung semangat anti Belanda. Yang ketiga, diperkenalkan suatu sistem baru untuk pertanian yang bernama line system. Sistem ini sangat efisien untuk bercocok tanam. Yang keempat, Jepang juga menginisiasi pendirian koperasi dan sekolah untuk kepentingan rakyat Indonesia. Yang kelima, Jepang dalam bidang pendidikan diperkenalkan kegiatan upacara dalam sekolah. Dan yang terakhir adalah Jepang ikut menggugah rakyat membentuk BPUPKI dan BPKI sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di lain waktu.